Selamat pagi Bapak. Salam, selamat pagi. Saya ingin bertanya tentang beberapa waktu yang lalu ada seorang hamba Tuhan yang mengkritik tentang gereja-gereja, terutama gereja-gereja karismatik. Kalau mungkin Bapak sudah nonton, mohon tanggapannya Bapak. Maksudnya Pak Stephen Tong, omong aja nggak apa-apa Pak Tong tuh. Oke. Pak Stephen Tong ya, mungkin saudara tidak omong, tapi saya sudah lihat, sudah viral itu ya. Pak Stephen Tong mengkritik gereja-gereja karismatik. Saya ini karismatik loh ya. Saya belum nonton detail, tapi saya lihat thumbnail. Tapi saya karena juga sering melihat videonya Pak Stephen Tong atau khotbah-khotbahnya beliau. Beliau mengkritik karismatik beberapa hal. Yang pertama, bahasa roh yang tidak alkitabiah ya. Nah, kalau kritik seperti ini saya pikir kita memang harus jujur ya. Bahasa roh itu ada yang benar, ada yang tidak benar. Ya, bahasa roh yang benar itu ya sesuai Alkitab lah, ya kan? Beda-beda, lalu apa, bahasa rohnya berbeda-beda, lalu dimengerti. Bukan sama semua dan tidak dimengerti. Itu harus dimengerti. Bahasa roh itu ada dua jenis memang. Ada yang dimengerti dan ada yang tidak dimengerti. Nah, khusus yang tidak dimengerti, Paulus bilang berdoa minta supaya ada yang bisa mengartikannya. Kalau belum ada, kau harus diam, membangun diri kan. Jadi tidak ada yang larang, asal pakai iko-iko Alkitab. Saya pikir aman kok. Ya. Jadi itu kan ada dasar ayatnya jelas tuh ya, 1 Korintus pasal 14 ya, ayat 23, 27, 28. Di ayat 39 memang tidak boleh ada orang larang orang bahasa roh. Yang dilarang itu kalau tiru meniru ya. WL bahasa roh sama kayak Bapak Gembala pun. Bapak Gembala pun, ini kan Gembala cabang nih yang di sini. Yang Gembala pusat punya di Jawa. Sama semua, persis. Lalu WL baru yang mau gabung juga mungkin kan di gereja lama dilarang jadi pisan bepok betul. Tapi kok sama? Nah, itulah bodohnya kalian di situ ya. Bahasa roh itu tidak sama. Kalau bahasa roh satu gereja sama semua, Anda harus mencurigai ini dari mana kok miskin banget Roh Kudus ya. Roh Kudus kok tidak kreatif ya. Padahal dia tuh kreator. Dia tuh pencipta segala sesuatu, termasuk dia menciptakan bahasa. Masa Roh Kudus kasih bahasa? Bapak Gembala, WL, Ibu Gembala pun agak lebih speed, tapi sama. Dia agak kayak, tapi sama dengan Bapak Gembala dengan ketua kaum wanita punya ya. Sama, gimana dong? Iya kan? Nah, kalau andai kata, jangankan Pak Tong, siapapun, kalau kritik lalu ternyata benar ya kita terima dong. Gimana sih? Kenapa kita anti kritik? Bukankah kita punya Protestan ini lahir dari kritik? Gitu. Jadi jangan ngaku Protestan kalau tidak mau diprotes. Iya kan, karismatik Pentakosta kan Protestan. Di Indonesia ini cuma dua agama Kristen. Ya, dua agama berbeda tapi sama-sama Kristen, Katolik dan Protestan. Dalam Protestan itu ada karismatik, ada Pentakosta. Dan saya yang ngomong ini karismatik banget. Saya cinta bahasa roh. Tapi bahasa roh yang mana? Yang Alkitabiah, yang asli. Yang mana? Yang tidak meniru-niru. Jadi ada jemaat satu datang, wih Bapak, puji Tuhan, kau di gereja, kau semua bisa. Bisa apa ya? Bisa bahasa roh. Juga tanya, bahasa roh sama kesana Bapak Gembala. Ya mirip sih, sonde itu lu sugesti. Basong kan lu ini biar orang Jawa, ya tinggal terlalu lama di Kupang, lama-lama lu omong logat Kupang. Walaupun masih ada Jawa. Lu kalau sonde apa beta flungku lu. Beta Saya ingat waktu saya dulu sebelum bertobat masuk tahanan, ya kan? Itu sering tuh dengar polisi-polisi orang Jawa ngomong Kupang. Lu begini baru bikin muka saya pakai kode. Lu kalau di terminal Pura lu buka-buka dada lu. Itu saya dengar ya. Kadang-kadang juga kita dengar polisi orang timur logat Jawa. Kamu ngaku aja gini baru bikin muka kayak monyet aja. Kamu nggak ngaku. Jadi semua tuh tergantung komunitas ya. Orang Jawa bergaul dengan orang Kupang, lama-lama omong Kupang. Bukan peta omong sudah mulai kayak anak-anak baik, sama anak-anak burai itu loh.
Sebaliknya iki lho. Anakku pang iki kalau bergaul sama wong Jawa, wong Solo, lama-lama aku emang intonasi aku nggak ini lagi ini. Sama, jadi gitu. Jadi maksud saya gini loh. Lu di satu gereja yang bahasa rohnya itu mulu, itu doang, ya kan? Nah, lama-lama lu kayak gitu tuh. Jadi ketong nih, saya tidak anti kritik, ya biasalah itu. Kita kadang-kadang suka apa ya? Maksud saya gini, kalau kritiknya benar, ada dasar kitab suci, membangun, walaupun sakit terima aja. Jadilah seperti pengkhotbah atau pendengar khotbah atau pendengar kritik di zaman Petrus. Petrus itu khotbah, bukan khotbah biasa, bukan hanya berita anugerah, dia hantam dosa kiri kanan, tapi orangnya bertobat. Tapi saya lihat banyak sekarang ini kayak pendengar Stefanus, dengar habis marah, mau lempar itu pendeta. Stefanus kan mati, padahal Stefanus omong benar, dipenuhi Roh Kudus. Jadi gimana, saudara-saudara? Atau patong omong tentang pendeta yang rampok jemaat berpuluhan. Ya bisa jadi ada fenomena itu. Kalau saya pernah ketemu memang, ya, pendeta tidak ada khotbah firman. Pokoknya dia tekankan keuangan, perpuluhan, tidak pernah togor dosa. Jadi bikin gereja kayak bisnis, undang aja pendeta dari lain, pendeta-pendeta top, karena lebih banyak peminat tuh. Nah, keuangan tambah lancar. Jadi buka gereja kayak buka bisnis. Lalu apa salahnya kalau ada pendeta ngomong tegur kita? Begitu. Dan saya tidak tahu lagi teguran apa yang beliau berikan. Sepanjang itu ada dasar firman dan memang faktanya begitu, terima. Kalau tidak ada, ya kita tidak terima, kan begitu. Makanya dulu tahun berapa ya, 2011 atau 2012 tuh saya KKR, saya pernah serukan itu. Saya serukan dengan penuh penghormatan karena seolah-olah Pak Stephen Tong juga mengeneralisasi bahwa semua karismatik begitu. Saya tidak mau. Karismatik yang mana? Saya karismatik. Saya tidak mau ajar bodoh-bodoh. Saya tidak mau. Silakan cek video kami ribuan di media. Jadi, nah di situ artinya Pak Tong tetap orang tua, tetapi beliau juga bukan pendeta sempurna kan? Beliau juga pasti manusia biasa. Nah kita beri kantor, tapi tetap kita tidak berarti menolak sama sekali teguran itu. Kalau ada yang pas kita terima, kita perbaiki. Ya, tapi kalau ada yang tidak pas kita kasih tahu supaya Pak Tong sebagai yang mengkritik, beliau tidak jatuh dalam kritik-kritik yang apa ya, yang over, yang kebablasan. Karena faktanya tidak semua karismatik model begitu, ya. Ya, atau andai kata ada gereja lain, gereja Protestan lah. Kalau ada gereja Protestan tertentu yang begitu, jangan digeneralisasi semua Protestan pasti begitu, kan belum tentu. Ya, kalau ada satu orang reform, karena Pak Stephen kan reform nih. Kalau ada satu orang reform yang bermasalah misalnya, ya jangan kita pukul rata semua reform bermasalah. Seperti sekarang saya lihat Pak Budi Asali itu reform tuh sedang mengkritik Pak David Tong, ya, atau Pak Stephen Tong juga. Ini sama-sama reform. Nah, tetapi kita harus bijak, kita dewasa melihat ada masalah apa sih? Ini kenapa sih? Karena saya dengar-dengar ada bantuan membangun rumah ibadah agama lain. Nah, itu dikritik oleh Pak Budi Asali atau mungkin pendeta-pendeta yang lain. Nah, jadi semua. Jadi bukan Pak Tong yang mengkritik orang saja, beliau juga dikritik. Bahkan saya lihat banyak pendeta karismatik juga mengkritik Pak Tong. Ya, wajar-wajar aja. Pak Stephen Tong juga pasti sudah siap. Kalau sudah biasa mengkritik orang, ya Pak Stephen Tong juga harus siap dikritik. Iya kan? Tidak ada standar ganda. Kayak saya sering dihujani kritik. Ya terima, kalau Alkitabiah terima, tidak Alkitabiah saya bantah. Begitu aja sih, simple sih sebenarnya. Itu yang saya bisa respon. Jadi pada prinsipnya kalau sesuai Alkitab terima, tidak sesuai kita counter. Salam. Thank you for the happiest year
of my